Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah Anda mendengar nama Barnabas? Mungkin sebagian besar dari kita yang beragama Islam mengenalnya sebatas tokoh yang selalu dikaitkan dengan pemeluk agama Nasrani. Sedikit yang kita tahu, sosok yang satu ini, salah satu murid terdekat Nabi Isa, ternyata menyimpan sebuah rahasia besar yang mengguncang dunia. Bayangkan, di dalam kitab yang ia tulis, jauh sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad SAW, telah tertulis dengan gamblang nubuat tentang Nabi terakhir. Sebuah kitab yang isinya dilarang keras, disembunyikan berabad-abad oleh gereja, dan isinya bertentangan langsung dengan Trinitas. Injil yang satu ini, Injil Barnabas, adalah saksi bisu kebenaran yang terpendam. Apa isinya? Mengapa ia sangat ditakuti? Dan bagaimana kitab ini bisa ditemukan kembali? Tahan nafas Anda, karena apa yang akan kita bahas hari ini akan membuka wawasan yang sangat mendalam. Selamat datang kembali sahabat beriman dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menyelami lautan ilmu yang luar biasa ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar yang membangun, dan pastikan Anda sudah subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Barnabas lahir di sebuah negeri yang bernama Siprus dengan nama asli Yusuf. Ia adalah orang Yahudi yang berasal dari suku Lewi, dikenal luas sebagai sosok yang sangat jujur dan bijaksana. Nama Barnabas sendiri disematkan kepadanya karena memiliki arti sang penghibur, atau ada pula yang mengartikannya sebagai putra nabi dari bahasa Aram. Sosok inilah yang dikisahkan menulis sebuah Injil yang memuat perkataan, ajaran, dan biografi Nabi Isa alaihi assalam yang kemudian dikenal dengan nama Injil Barnabas. Injil Barnabas adalah sebuah Injil yang dalam istilah akademis dikenal sebagai Injil pseudepigrafi non-kanonik, yang artinya Injil ini tidak diakui sebagai bagian dari 4 Injil resmi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ada dalam Alkitab Kristen saat ini. Namun perlu kita ketahui, Barnabas adalah tokoh yang sangat berpengaruh di antara murid-murid Nabi Isa. Ia adalah seorang penganut awal kekristenan Ibrani yang ajaran dan keyakinannya berbeda dengan ajaran yang kemudian dipromosikan oleh Paulus. Kisah perjalanannya bersama Paulus dalam penyebaran Injil pada abad-abad pertama adalah sebuah babak penting. Barnabas adalah imam bagi kekristenan saat Paulus dilempari batu pada saat penginjilan oleh orang Yunani penyembah dewa Zeus. Namun orang-orang Yunani itu tidak berani melempar batu kepada Barnabas dikarenakan wajah dan sikapnya yang tampak begitu bijaksana. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai berselisih pendapat karena perbedaan teologi. Barnabas mencatat, Paulus mulai mengajarkan kepada orang awam bahwa Nabi Isa alaihi assalam adalah anak Allah. Selain itu, Paulus juga menghilangkan tradisi sunat yang wajib bagi laki-laki dan memperbolehkan memakan daging hewan yang padahal sebelumnya diharamkan untuk mereka. Barnabas merasa ajaran Paulus telah menyimpang dari ajaran asli Nabi Isa. Injil Barnabas dengan tegas melarang doktrin ketuhanan Yesus sebagai anak Allah dan doktrin karya keselamatan. Barnabas mengajarkan kalau Yesus tidak sedang mengorbankan dirinya sendiri, karena menurut Barnabas, mengorbankan darah manusia adalah terlarang dan bukan bagian dari ajaran Yahudi yang diperbolehkan. Ajaran Yahudi hanya boleh mengorbankan hewan ternak yang kosher dan bukan darah manusia. Oleh karena perbedaan prinsip teologi inilah, Barnabas kemudian pergi meninggalkan Paulus. Barnabas kemudian mengembara ke seluruh negeri Palestina, dari Damaskus, Kaisarea, Filipi, hingga Sinai untuk menyampaikan Injil tulisannya kepada masyarakat. Ia adalah sosok penting dalam penyebaran agama Kristen di masa awal, yaitu Kristen Ibrani. Lalu apa yang terjadi dengan Injil Barnabas ini? Kitab yang diyakini sebagai Injil tulisan asli Barnabas, murid Nabi Isa ini, telah menjadi ancaman serius bagi paham kekristenan yang mengakui doktrin Trinitas dan karya keselamatan. Injil Barnabas di era awal kekristenan adalah ancaman bagi paham kekristenan yang mengakui karya keselamatan dan putra Allah, sehingga Paus terdahulu telah melarang beredarnya kitab ini, dan Paus Innocent I sangat keras mengancam peredaran buku Injil Barnabas. Kita mengenal adanya dekrit dari Paus Innocent I dan dekrit Gelasius, yang terakhir ini secara spesifik menyebut Injil Barnabas sebagai Injil yang dilarang.
Selama berabad-abad, kitab ini disembunyikan dari peredarannya oleh gereja-gereja barat. Buku-buku yang memuat ajaran Barnabas dibakar dan rusak. Banyak dari mereka yang mengikuti pengajaran Injil Barnabas terbunuh karena mereka meyakini keimanan Kristen melalui pengajaran Injil Barnabas yang menolak bahwa Yesus wafat atau mengorbankan darahnya. Namun kebenaran tidak pernah bisa sepenuhnya dimusnahkan. Injil Barnabas ditemukan di atas jenazahnya dalam suatu kuburan di Pulau Sitrus pada tahun keempat Maharaja Zeno atau tahun 478 Masehi. Injil ini muncul kembali ke permukaan dalam sebuah perpustakaan Paus Sixtus V dan ditemukan oleh seorang pastor bernama Fra Marino pada abad pertengahan. Dari naskah yang menarik inilah telah dibuat beberapa terjemahan, di antaranya terjemahan bahasa Arab oleh seorang Kristen terkemuka yang bernama Dr. Halil Saadah. Ia sangat berhati-hati dalam menerjemahkan Injil kuno ini, malahan terkadang ia terjemahkan secara harfiah. Injil Barnabas adalah Injil tulisan asli Barnabas murid dari Yesus dan bukanlah surat Paulus yang dikenal kekristenan hari ini. Injil Barnabas adalah sebuah Injil yang lengkap, maka isinya adalah naskah narasi biografi Yesus dari kelahiran sampai penyaliban, yang isinya lebih lengkap daripada Injil kanonik yang 4. Lalu bagian mana yang membuat gereja-gereja barat begitu ketakutan dan berupaya memusnahkannya? Mari kita lihat beberapa kutipan yang dinukilkan di dalamnya yang bertentangan dengan ajaran Trinitas dan ketuhanan Yesus. Di dalam bab 39, Barnabas mencatat dialog antara Nabi Adam alaihi assalam dan Tuhan. Setelah Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Adam keluar dan melihat di pintu gerbang tertulis, "Terpujilah ya kudus ya Allah, Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul-Nya." Ketika Adam bertanya apa arti kata-kata Muhammad Rasulullah, Tuhan menjawab, "Muhammad adalah utusanku yang akan datang setelah aku menciptakan segala sesuatu yang akan membawa keselamatan bagi alam semesta." Tulisannya seperti ini, mengisahkan tentang Nabi Adam dan Muhammad SAW juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dan Tuhan. Kemudian di bab 44, Nabi Isa alaihi assalam sendiri berkata kepada Barnabas, "Oh Muhammad, Tuhan menciptakan engkau untuk alam semesta. Dan barang siapa yang memberkatimu akan diberkati, dan barang siapa yang mengutukmu akan dikutuk." Dan yang paling menggemparkan, di bab 112, Nabi Isa alaihi assalam mengungkapkan kepada Barnabas tentang nasibnya. Setelah itu, Nabi Isa berkata kepada Barnabas, "Sesungguhnya aku akan dibunuh, namun kemudian aku akan naik dari bumi, sedangkan yang dibunuh sebenarnya adalah orang lain yang wajahnya diubah seperti aku. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa, tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci." Nama Nabi Muhammad SAW juga disebutkan lagi pada bab 136, 163, dan 220. Subhanallah, nubuat kenabian yang sangat jelas dan eksplisit. Injil Barnabas telah membuktikan pandangan dari sisi lain terhadap sosok Nabi Isa alaihi assalam dan merupakan titik terang bagi kita yang meyakini kebenaran ajaran Islam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang kedatangannya telah dinanti-nantikan oleh para nabi sebelumnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kesetiaan para pengikut Nabi Isa alaihi assalam yang disebut kaum Hawariyun. "Dan ingatlah ketika aku mengilhamkan kepada kaum Hawariyun, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu." Quran Surat Al-Ma'idah 111. Secara harfiah, kata Al-Hawariyun berasal dari kata Al-Hawar, yang berarti putih bersih. Mereka dinamai demikian karena putih dan sucinya hati mereka dari berbagai noda, serta tulusnya persahabatan mereka dengan Nabi Isa alaihi assalam. Beberapa ulama lain berpendapat bahwa Al-Hawariyun berasal dari bahasa Habasyah, yaitu Hawariyah, yang berarti sahabat yang tulus. Barnabas adalah salah satu dari mereka yang hatinya suci dan tulus, sehingga ia memilih untuk mencatat kebenaran apa adanya, bahkan ketika itu harus membuatnya berpisah dengan rekan dakwahnya.
Barnabas menulis Injil ini setelah disuruh oleh Yesus dan supaya murid-murid Yesus yang lainnya bisa berpatokan dengan Injil tulisan Barnabas, karena Barnabas adalah salah satu murid Yesus yang paling cerdas dan sangat dekat dengan Yesus. Kemudian pada Februari 2012, salah satu kitab Injil Barnabas yang original, yang sempat hilang dan disembunyikan pihak gereja Kristen di Turki selama 12 tahun, ditemukan kembali di sebuah lemari besi di bangunan gereja Kristen secara tidak sengaja oleh seorang polisi Turki saat melakukan razia tentang penyelundupan barang. Injil ini ditemukan dalam bentuk tulisan tangan asli bertinta warna emas dari era 1500 tahun yang lalu. Polisi menyerahkan temuan itu kepada pihak museum dan peneliti telah menghitung dengan karbon bahwa Injil Barnabas ini telah berusia 1500 tahun. Isinya mengajarkan tentang doktrin kekristenan yang berbeda dengan doktrin kekristenan, karya keselamatan dan putra Allah yang diajarkan oleh Bible kanonik. Ketika otoritas Turki yang menemukan versi asli dari Injil Barnabas ini, waktu itu sempat ada permintaan dari Vatikan untuk mempelajari Injil Barnabas yang berbahasa Aram ini, namun ditolak berkali-kali oleh pemerintah Turki, karena khawatir akan disembunyikan oleh Vatikan, sebagaimana yang telah terjadi pada Injil Barnabas yang berbahasa Spanyol yang telah hilang dari peredarannya. Meskipun polemik tentang keabsahan Injil Barnabas ini masih diperdebatkan oleh para akademisi, termasuk Dr. Abbas Mahmud Al-Akkad, seorang orientalis dari Mesir yang mengajak umat muslim untuk menjauhinya karena memiliki pandangan subjektif terhadap kitab ini, Injil ini bisa menjadi titik terang untuk yang meyakini akan Injil ini bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul yang telah dinanti-nantikan kedatangannya oleh nabi sebelumnya. Adapun tentang ketentuan tugasku, sesungguhnya aku datang untuk menyediakan jalan bagi Rasulullah yang akan datang dengan membawa tugas kelepasan alam ini. Kesaksian Barnabas melalui Injilnya menunjukkan bahwa jauh sebelum Islam datang secara sempurna melalui Nabi Muhammad, kebenaran tentang keesaan Allah dan kenabian terakhir telah ada dalam ajaran para nabi sebelumnya. Semoga kisah ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru yang mendalam bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Jika Anda tertarik untuk menyelami lebih jauh tentang nabi-nabi terdahulu dan kaitannya dengan Islam, silahkan tonton video kami berikutnya yang membahas tentang misteri Nabi Khidir dan hubungannya dengan Nabi Musa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya, sahabat beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.